Tapi apakah itu masuk dunia kreatif atau enggak? Itu tidak ada di ranah kreatif. Namun kinerja kreatif yang ada di sana lah yang bisa mengangkat bahwa dunia kreatif bisa berjalan beriringan dengan ranah-ranah formal tadi. Desainer interior misalnya, rumahnya mah bukan kreatif. Rumah tetap sebagai fungsinya tempat tinggal, orang berteduh dari panas dan hujan, orang nggak kedinginan atau nggak kepanasan ketika ada di dalam rumah, dan segala macam. Pola kreatif terjadi ketika dia akan mendesain rumah tersebut menjadi sangat indah, ketika dilihat dari jauh menjadi sangat baik, ketika masuk ke dalamnya orang menjadi tenang, ketika melihat pohon di sana, pohonnya juga diset dengan sangat indahnya dan segala macam. Di sanalah kreativitas terjadi. Bagaimana dengan es kepal? Ada es kepal yang jual pinggir jalan. Ini kreatif banget orang-orang ini, sementara yang lain pada bikin es krim biasa aja, kita bikin es krim dengan cara yang berbeda. No, bukan di situnya. Kreatif terjadi ketika dia bisa memvisualisasikan itu dalam bentuk gelas yang berwarna-warni. Dia akan menciptakan sebuah prosesi bagaimana cara menawarkan produk ini dalam bentuk misalnya iklan atau misalnya billboard atau misalnya eksekusi visual dalam bentuk promo dan segala macam. Di sanalah kreatif bekerja karena letaknya sangat beriringan. Contoh, ketika saya ingin menyelenggarakan sebuah pertunjukan musik, saya harus mengajak sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan untuk mau misalnya membuka booth makanan atau membuka booth minuman di konser saya. Yang jadi prosesi kreatif itu bukan di booth-nya, melainkan di acara musiknya. Dan kemudian nanti booth itu sebagai dukungan akan saya ceritakan nanti kelak, bahwa nanti ketika ada sebuah prosesi tentang support atau misalnya sebuah sistem tentang dukungan, di sanalah terjadi sebuah keselarasan antara kinerja visual maupun audio dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia formal. Ngisi perut misalnya, atau potong rambut, karena kalau rambut kegondrongan, kepanjangan, ini akan ganggu bahu, ini akan merusak penampilan saya gitu kan. Bukan penampilan, akan merusak kegiatan fisik saya, terganggu dan segala macam, sehingga harus dipotong. Prosesi memotongnya dengan visual yang indah, dengan tempat layout desain yang baik, dan ketika dipotong akan memberikan output visual yang berbeda. Disitulah kreatif yang berjalan. Tapi ranah formalnya tetap bahwa ada kebutuhan manusia, kalau rambutnya kepanjangan itu akan mengganggu gerakannya dia gitu. Jadi secara fisik hal-hal yang berkaitan dengan dunia kreatif dan dunia formal inilah yang kadang-kadang sering disikapi dengan satu atau dua hal yang salah gitu. Bisa jadi dia salah di fungsi, bisa jadi dia salah di eksekusi output, bisa jadi dia salah di kinerja-kinerja yang berjalan beriringan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kira-kira demikian. Kejadian berbeda akan nampak pada pola-pola eksekusi antara kolaborasi di segala jenis lini tadi. Visual akan berubah fungsi ketika dia harus berkolaborasi dengan audio misalnya. Itulah sebabnya kenapa ada pertunjukan teater, itulah sebabnya kenapa ada pertunjukan misalnya film. Mengapa seseorang kemudian merekam sebuah film dan bagaimana caranya agar ketika orang menyaksikan film tersebut diberikanlah tambahan audio untuk misalnya bisa memperkuat kondisi visual dari apa yang sudah dilihat di film. Itu sebabnya misalnya kayak film horor itu ada sound effect atau misalnya ada dukungan suara yang membuat suasana menjadi lebih mengerikan lagi, atau ada bunyi-bunyi lucu di sebuah tampilan visual dari film kartun yang memang benar-benar humor gitu ya, benar-benar lucu. Ketika adegan jatuh ada bunyi yang juga menyertai kondisi-kondisi lucu tersebut. Disinilah sebuah prosesi kolaborasi antar lintas disiplin terjadi. Bahwasannya betapa ketika kita sudah memiliki kekuatan dunia visual atau misalnya kita sudah memiliki kekuatan atau tambahan unsur yang akan melengkapi kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan. Visual,
contoh gini, misalnya masuk ke galeri pameran, kalau sunyi senyap, nggak ada audio, itu akan berbeda dengan misalnya masuk ke sebuah ruangan berisi karya seni, ada itu kemudian ada audio yang mengiringi perjalanan kita masuk ke dalam sana. Contoh, karyanya menggambarkan visual desa, visual keindahan alam dan segala macam. Diiringilah orang-orang yang menyaksikan pameran tersebut dengan lagu-lagu tembang-tembang Jawa atau tembang-tembang yang berkaitan dengan